Sang Brahmana yang telah menang atas Nakula dan Sahadewa dengan kata-katanya yang luar biasa berbicara kepada mereka. Kepada Nakula dia berkata, "Jika kamu mencoba untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan, kepalamu akan hancur menjadi 1000 bagian dan kamu akan mati." Kepada Sahadewa ia berkata, "Mulai hari ini, masa depan akan tampak bagimu hanya sebagai mimpi. Karena kamu menganggap masa depan sebagai mimpi, maka masa depan tidak akan terlalu penting bagimu, dan kamu tidak akan mengungkapkannya kepada siapapun." Panduraja yang sedang mengamati dari dalam melihat pertukaran ini di dekat pintu. Kemudian ia berseru, "Wahai Brahmana," ia melanjutkan, "engkau lebih tua dari mereka. Jika anak-anak saya meninggal sebelum Anda harus meletakkan kayu pemakaman mereka di atas perut Anda dan mengkremasinya." Apa maksud dari pernyataan ini? Maksudnya adalah bahwa Sang Brahmana harus meninggal bersama dengan anak-anak Panduraja jika mereka meninggal lebih dulu. Agar Sang Brahmana dapat hidup, ia harus memastikan kelangsungan hidup anak-anak Panduraja. Menyetujui syarat ini, Sang Brahmana pun mulai pergi. Ketika ia berjalan pergi, Panduraja berseru dengan tegas, "Anda telah memberikan janji Anda kepada saya, Krishna. Engkau tidak akan mengingkarinya." Sang Brahmana berbalik, tersenyum kecil, dan berjalan pergi. Brahmana ini tidak lain adalah Sri Krishna Vasudeva. Sejak saat itu, tanggung jawab untuk melindungi para Pandawa berada di tangan Sri Krishna. Panduraja meninggal dunia. Selama kremasinya, Madri berpaling kepada Kunti dan berkata, "Jagalah Nakula dan Sahadewa seolah-olah mereka adalah anakmu sendiri. Saya secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab atas kematian suami kita. Saya tidak pantas untuk hidup lagi." Mengatakan hal ini, ia melompat ke dalam tumpukan kayu yang telah disiapkan untuk tubuh Panduraja dan menjadi abu bersama suaminya. Bagi Kunti Devi, kelima Pandawa adalah dunianya. Dan bagi para Pandawa, ibu mereka, Kunti, adalah alam semesta mereka. Ketika Kunti tinggal bersama para Pandawa di gubuk sederhana di dalam hutan, setiap arah yang ia lihat mengingatkannya pada tempat-tempat di mana suaminya pernah tinggal. Setiap hari ia diliputi kesedihan. Ia berpikir, "Saya tidak bisa tinggal di gubuk ini lebih lama lagi. Saya tidak tega melihat anak-anak saya yang ditakdirkan untuk hidup seperti raja, harus hidup dalam kehidupan hutan seperti ini. Adalah tanggung jawab saya untuk memastikan bahwa mereka dapat merebut kembali takhta yang menjadi hak mereka." Dengan tekad tersebut, ia memutuskan untuk pergi ke Hastinapura. Sementara itu, di Hastinapura, Duryodhana yang berusia 16 tahun, meskipun belum secara resmi dinobatkan sebagai raja, penuh dengan harapan dan impian bahwa ia akan segera naik tahta. Pada hari ketika berita tiba bahwa Panduraja telah melepaskan tahta, Dhritarashtra dengan tegas menyatakan, "Sejak hari ini dan seterusnya, penguasa Hastinapura tidak lain adalah saya dan putra-putra saya." Duryodhana yang sangat gembira dengan bayangannya sebagai raja masa depan sedang menikmati kegembiraannya ketika sorak-sorai yang meriah terdengar di luar. Terkejut, ia bertanya-tanya, "Mengapa ada begitu banyak suara di luar?" Dia keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Kemanapun ia memandang, kerumunan besar orang berkumpul, berteriak dan bertepuk tangan, bukan karena kesakitan, tetapi karena kegembiraan. Orang-orang bersorak-sorai dengan lantang, kejayaan Hastinapura akan segera kembali. Bingung dan penasaran, Duryodhana melihat ke kejauhan. Di tengah-tengah kerumunan orang, berdiri seorang wanita yang mengenakan pakaian sederhana, memancarkan aura kewibawaan. Di belakangnya ada 5 orang pemuda tampan yang sangat tampan, yang kehadirannya seakan menerangi sekelilingnya. Mereka tidak lain adalah Kunti dan para Pandawa. Pada saat itu, Duryodhana merasa seolah-olah jantungnya telah hancur. Kakinya gemetar dan ia mulai berkeringat deras. Butir-butir keringat menetes dari dahinya dan ia berjuang untuk mengatur nafasnya. Sampai saat ini, ia percaya bahwa Hastinapura dan tahta adalah miliknya. Namun ketika ia melihat mereka, ia menyadari bahwa mereka datang sebagai penuntut yang sah atas tahta tersebut. Diliputi kesedihan, kemarahan, dan ketakutan, ia pun merebahkan diri ke kursi di belakangnya. Teman-teman, percayakah Anda bahwa hanya dengan membaca satu cerita yang menarik saja dapat mengubah hidup seseorang? Percayakah Anda bahwa hanya dengan membacakan cerita ini kepada anak-anak Anda dapat mengajarkan mereka nilai-nilai yang mereka butuhkan untuk hidup? Atau bahwa solusi untuk setiap masalah yang Anda hadapi sekarang atau di masa depan dapat ditemukan dalam satu cerita? Ya, itu mungkin. Dan itu hanya mungkin terjadi melalui kisah epik terbesar yang pernah diceritakan dalam sejarah umat manusia, Mahabharata. Kisah ini 100 kali lebih menarik daripada film blockbuster manapun.
Ini adalah sebuah tantangan. Kisah lengkap dari Mahabharata yang ditulis oleh Vikramaditya tersedia dalam bentuk buku 2 bagian, dalam format fisik dan e-book di Amazon, dan 43 toko online lainnya. Buku ini tersedia dalam 54 bahasa di seluruh dunia. Tautan disediakan dalam deskripsi di bawah video pesan sekarang juga. Karena ini bukan hanya sebuah buku, ini adalah sebuah perpustakaan kebijaksanaan untuk hidup Anda. Rakyat Hastinapura sangat gembira ketika melihat Pandawa. Mengapa demikian? Karena di masa lalu, meskipun Dhritarashtra adalah raja resmi Hastinapura sebelum pernikahan Panduraja, namun Panduraja adalah satu-satunya orang yang secara efektif mengelola kerajaan di belakang layar. Penduduk kerajaan hidup dengan rukun dan puas di bawah pemerintahan Panduraja. Oleh karena itu, rakyat sangat gembira dan berharap bahwa anak-anak Panduraja akan kembali membawa kemakmuran bagi Hastinapura. Di gerbang istana, Bhishma, Dhritarashtra, Gandhari, Duryodhana, dan saudara-saudaranya menyambut para Pandawa dengan senyuman. Namun, di dalam hati Duryodhana tersimpan benih kebencian. Sementara para Pandawa menikmati waktu mereka di istana, kecemburuan dan kebencian Duryodhana mulai tumbuh. Para Pandawa menikmati makanan favorit mereka dan menikmati setiap gigitannya. Selalu ada senyuman di wajah mereka, sesuatu yang tidak dapat ditolerir oleh Duryodhana. Dari semua Pandawa, Duryodhana paling membenci Bhima. Mengapa demikian? Karena Bhishma sangat menyukai Bhima. Bhima dengan fisiknya yang kuat, kepribadiannya yang lincah, dan sikapnya yang ceria, dicintai oleh semua orang di istana. Dan hal ini membuat Duryodhana sangat marah. Hingga saat itu, tidak ada yang mampu mengalahkan Duryodhana dalam pertandingan gulat. Percaya diri dengan kemampuannya, Duryodhana secara terbuka menantang Bhima untuk bertanding gulat, berniat untuk mempermalukannya di depan semua orang. Kerumunan orang berkumpul untuk menyaksikan duel tersebut. Semua orang mengira bahwa ini hanyalah pertandingan persahabatan untuk hiburan. Namun, bagi Duryodhana, ini adalah kesempatan untuk menegaskan dominasinya. Baik Duryodhana maupun Bhima melangkah ke dalam ring, dan semua mata tertuju pada mereka, menantikan apa yang akan terjadi. Duryodhana mengejek Bhima dan berkata, "Bhima, tidak ada seorang pun yang pernah mengalahkan saya dalam gulat. Hari ini, aku akan menghabisimu sebentar lagi." Tetapi sebelum Duryodhana sempat menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba ia merasa kepalanya dipukul di sebelah kanan dan kemudian di sebelah kiri, seolah-olah ia dilempar ke udara dan dijatuhkan dengan kekuatan yang luar biasa. Darah mulai menetes dari mulutnya. Semua ini terjadi dalam satu momen. Duryodhana mencoba untuk mengingat apa yang telah terjadi. Ketika dia berbicara, Bhima dengan cepat meraih kaki Duryodhana, mengangkatnya ke udara dan menjatuhkannya ke tanah. Hal berikutnya yang Duryodhana tahu, dia sudah terbaring di tanah. Semua orang terkesima. Mereka kagum dengan kekuatan Bhima dan segera menjadi pengagumnya. Duryodhana yang merasa sangat terhina, bangkit, menyingkir, dan duduk di atas kursi dengan air mata yang mengalir di wajahnya. Sementara itu, orang-orang berkumpul di sekitar Bhima, memuji dan merayakannya. Tidak ada seorang pun yang mendekati Duryodhana. Mengapa semua orang berada di pihak Bhima? Apakah tidak ada seorang pun yang berada di pihak saya? Pikirnya dengan sedih. Saat itu, ia merasakan sebuah tangan dengan lembut menyentuh pundaknya. Tangan itu menariknya mendekat dan memeluknya. Apakah Anda tahu tangan siapa itu? Itu adalah tangan Shakuni. Selama bertahun-tahun, Shakuni telah menunggu kesempatan untuk menghancurkan keluarga dan kerajaan Bhishma. Sekarang dia telah menemukannya dalam bentuk Duryodhana. Shakuni percaya bahwa untuk membalas dendam, ia harus menang bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kelicikan dan strategi. Masa depan Hastinapura kini bergantung pada Pandawa dan Kurawa. Shakuni menyadari bahwa jika konflik muncul di antara kedua faksi ini, kerajaan akan runtuh dengan sendirinya. Para Pandawa sangat cerdas dan tajam, dan Shakuni tahu bahwa manipulasinya tidak akan berhasil dalam waktu yang lama. Duryodhana, meskipun cerdas, adalah orang yang impulsif, dan orang yang impulsif sering kehilangan akal sehatnya pada saat-saat kritis. Jadi Shakuni memutuskan bahwa Duryodhana adalah pion yang sempurna untuk rencananya. Meskipun Shakuni dalam hati mendukung Pandawa dan berharap mereka menang, ia tetap setia kepada Duryodhana. Hanya dengan tetap berada di dekat Duryodhana, ia dapat mengatur berbagai peristiwa yang terjadi sesuai keinginannya. Inilah keunikan dari Mahabharata. Semua orang percaya
bahwa merekalah yang mengendalikan cerita. Tetapi pada kenyataannya, seluruh cerita ini diatur dengan sangat baik oleh sang penulis naskah ilahi, Dewa Krishna. Kisah Mahabharata berkisar pada Pandawa dan Kaurawa. Krishna muncul sebagai seorang tamu dalam narasi, tetapi dialah yang menciptakan setiap lika-liku dalam cerita ini. Shakuni membawa Duryodhana ke samping. Duryodhana yang masih mendidih dengan kemarahan berkata, "Paman, kita harus melakukan sesuatu terhadap mereka. Kemarahan saya belum mereda. Katakan padaku apa yang harus kita lakukan. Mari kita bicara dengan ayahku dan mencari cara untuk menghapus senyum itu dari wajah mereka." Shakuni menjawab dengan senyum licik, "Duryodhana, hal pertama yang harus kamu pelajari adalah ini. Ketika takdir atau para dewa tampaknya memberi kita sebuah kekuatan, itu tidak dimaksudkan untuk digunakan dengan tergesa-gesa. Kekuatan itu harus digunakan secara strategis pada saat yang tepat. Untuk menyembunyikan apa yang sebenarnya ada dalam pikiran Anda dari orang lain, untuk memastikan tidak ada yang mencurigai Anda, berpura-pura dipenuhi dengan cinta kepada semua orang, dan membuat mereka mempercayai Anda sepenuhnya. Kata-kata adalah senjata Anda. Dengan kata-kata inilah Anda harus memikat semua orang dan mengikat mereka pada kehendak Anda. Dan ketika saatnya tiba, Anda harus membalas dendam. Dengan kata-kata yang manis namun berbisa, Shakuni secara perlahan dan terampil menanamkan kebencian dan kelicikan ke dalam hati Duryodhana. Percaya bahwa pamannya benar-benar menolongnya. Duryodhana berkata, "Paman, mulai sekarang kau adalah guruku. Saya percaya sepenuhnya kepadamu. Saya akan mengikuti instruksi Anda tanpa pertanyaan." Teman-teman, episode berikutnya akan membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Jangan sampai ketinggalan. Mari kita bertemu lagi Sabtu depan di waktu yang sama. Sementara itu, segera pesan buku saya tentang Mahabharata. Tautan ada dalam deskripsi di bawah video ini. Dan jika Anda belum berlangganan ke saluran saya, lakukanlah sekarang. Sampai saat itu, jaga dirimu. Sampai jumpa.